yang siap gitu ya menerapkan kurikulum merdeka. Nah, kami sudah terhubung pendengar dengan Kepala Dinas PDANK Provinsi NTT, Linus Lusi, melalui sambungan telepon. Pro 1, Kanal Inspirasi. Halo, selamat pagi Pak Linus. Selamat pagi Pak. Iya, apa kabar Pak Linus? Dari Kota Kupang kami ucapkan selamat pagi kepada seluruh pendengar dan pemirsa pada pagi hari ini. Siap. Pak Linus, ini terkait dengan ada 2.000-an lebih begitu ya sekolah di NTT yang siap menerapkan kurikulum merdeka begitu. Ini tersebar di beberapa kabupaten begitu Pak Linus, dan tepatnya ini berapa jumlah sekolah-sekolah yang sudah siap gitu Pak Linus? Memang perubahan kurikulum sejak kurikulum perdana tahun 1947 kemudian bergulir secara terus-menerus, orde lama, orde baru, orde reformasi, itu ditandai dengan berbagai perubahan kurikulum untuk menyesuaikan perkembangan dan kemajuan teknologi, sehingga secara nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi lewat Mas Menteri dengan timnya telah mengeluarkan surat edaran. Ya. Edaran tanggal edaran yang terbaru tanggal 28 Juni 2022 tentang implementasi kurikulum merdeka secara mandiri untuk seluruh persekolahan se-Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, yang dituju kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kepada Dinas Kabupaten di seluruh wilayah. Ini adalah ruang yang dapat diisi oleh satuan pendidikan masing-masing di bawah supervisi dan koordinasi dengan kewenangan tersendiri, baik Dinas PK Provinsi maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur. Oke. Jadi tepatnya ada berapa sekolah di NTT yang sudah siap begitu Pak Linus? Secara keseluruhan kemarin lewat Balai Penggerak Guru yang diikuti secara Zoom kemarin, hampir rata-rata seluruh sekolah se-Nusa Tenggara Timur yang menjadi wewenang pemerintah provinsi, 950 sekolah SMK SLB, kemudian belasan ribu sekolah SDNI SMP yang menjadi wewenang kabupaten kota, para kepala dinas lewat rakor dan arahan lebih singkat diberi keluasan untuk menentukan. Jadi ada dua opsi. Dinas PK provinsi maupun kabupaten dapat memilih atau mengajukan sekolah-sekolah untuk melaksanakan implementasi kurikulum mereka secara mandiri, yang mana merupakan episode ke-15 yang diluncurkan dalam visi atau Merdeka Belajar yang ditandai dengan kurikulum merdeka, dan ini saran dan masukan dari berbagai kabupaten kota maupun para sekolah. Idealnya mereka melakukan implementasi kurikulum mereka secara mandiri. Nah, logika secara mandiri ini berarti seluruh sekolah, baik satuan pendidikan dasar maupun menengah, itu diberi ruang karena sudah melaksanakan kurikulum 2013, yang mana dapat dipilih dengan kekuatan dan potensi yang dapat mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka. Sehingga informasi yang dilansir seperti itu ada benarnya. Nanti secara teknis akan dikonsolidasi internal, tapi dari PK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Februari telah mengeluarkan edaran kepada Korwas khusus SMK SLB untuk menentukan salah satu sekolah penyelenggara mereka belajar dengan prinsip itu, sekolah-sekolah imbas lain sebagainya dapat berguru pada sekolah-sekolah tersebut. Tapi Kementerian melihat ini adalah
cara kerja yang lambat, maka ada penegasan tadi. Sekolah dapat secara mandiri, kata mandiri, dapat melaksanakan kurikulum merdeka, yang mana di dalam pelaksanaan ini ada yang kategori mandiri belajar, di mana satuan pendidikan dapat menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum mereka dan tetap menggunakan K13 yang disederhanakan atau kurikulum darurat. Begitu juga sekolah satuan pendidikan dengan melihat kemampuan yang miliki bisa masuk memilih kategori mandiri berubah. Ini implementasi kurikulum mereka dalam kategori mandiri berubah. Dan pemahaman ini satuan pendidikan dapat menerapkan kurikulum mereka di bulan yang tahun lagi berjalan, menggunakan perangkat ajar yang disiapkan dalam satuan dengan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, atau dapat mendownload silabus atau perangkat yang telah disederhanakan di dalam yang tersebar di dalam konten-konten dari Kementerian Pendidikan maupun Balai Penggerak maupun yang disiapkan oleh Dinas PK Provinsi, Kabupaten Kota setempat yang sudah mereka lakukan selama ini. Kemudian juga para satuan pendidik juga dapat memilih kategori implementasi kategori mandiri berbagi. Artinya apa? Satuan pendidikan dapat menerapkan kurikulum mereka dengan melakukan pengembangan sendiri. Pengembangan sendiri ini hal yang sangat teknis, tapi dapat izin kalau kami dapat menyampaikan bahwa pengembangan sendiri berbagai perangkat pada satuan pendidikan, mulai dari PAUD kelas 1, kelas 4, jadi selang-seling, kelas 7, kelas 9, dalam tahun ajaran 2022 dan 2023. Atau kelas 10, kelas 10 ya. Dan ini adalah salah satu fokus dari kementerian bersama pemangku kepentingan pendidikan di provinsi maupun di kabupaten. Ini yang dapat kami informasikan. Pertanyaannya polanya seperti apa? Polanya strategi seperti apa? Dapat kita diskusikan ke depan dengan berbagai argumen dan dasar-dasar pijakan. Itu yang dapat kami sampaikan. Pak Linus, dalam penerapan kurikulum mandiri ini apa saja yang harus diperhatikan oleh kepala sekolah, kemudian oleh guru-guru begitu, Pak Linus? Pertama, secara teknis, ini kita pada pemahaman, secara kebijakan, sekolah tentu telah memiliki evaluasi diri sekolah. Evaluasi diri sekolah mengacu kepada 8 standar pendidikan. Apakah 8 standar pendidikan itu telah memadai atau kurang atau sangat minim? Tetapi dengan berbagai kemudahan yang telah disiapkan oleh kementerian dengan supervisi berbagai kelembagaan pusat yang ada di daerah maupun para pengawas, maka kita mendorong supaya sekolah dapat memilih atau menentukan implementasi dalam kategori mandiri belajar. Ini yang jauh lebih fair dengan memperhatikan ketimpangan persediaan yang dimiliki oleh satuan pendidikan masing-masing. Baik, Pak Linus, untuk sekolah-sekolah di NTT ini memang sudah siap 100% begitu Pak Linus untuk menerapkan kurikulum mandiri ini, Pak Linus? Secara prinsipnya memang harus siap secara 100%, karena jauh hari itu berbagai diskusi, webinar, atau berbagai pertemuan di tingkat nasional maupun diselenggarakan oleh Dinas Kabupaten Kota, maka seluruh wajib menerapkan kurikulum dengan pilihan
kategori mandiri belajar pada tahun ajaran ini. Sehingga terkhusus pada sekolah-sekolah penggerak atau SMK pusat keunggulan maupun sekolah penggerak yang berlaku selama ini yang menyiapkan diri untuk menerima program ini, tidak ada pilihan lain lagi untuk menunda. Tetapi ini wajib hukumnya, sehingga ada evaluasi plus minus sambil berjalan daripada menunggu kesempurnaan. Itulah prinsip implementasi kurikulum yang sebelumnya juga kami pernah secara kelembaga menerapkan kurikulum ini, KTSP 2006, KBK 1994 atau 2004 juga menggunakan pola-pola seperti ini. Begitu juga 13, sehingga para guru kepala sekolah satuan pendidikan bukan merupakan hal yang baru. Ada perubahan-perubahan sedikit, ya, penyesuaian bagi para guru. Ini bukan menjadi sebuah masalah yang serius. Bisa dukungan dari dinas kabupaten kota maupun PNI lewat tenaga-tenaga profesional yang ada, maka kita optimis pemberlakuan implementasi kurikulum mereka pasti wajib 100% ya ada di Nusa Tenggara Timur. Oke, baik. Pak Linus, ini apakah sudah semua sekolah begitu yang ada di NTT ini yang sudah siap untuk menerapkan kurikulum mandiri, atau masih ada sekolah-sekolah yang belum siap begitu, Pak Linus? Ada dua sikap, optimis dan pesimis. Tetapi sikap pesimis ini rata-rata sekolah-sekolah yang baru berdiri, yang mendapatkan izin operasional, maka secara bertahap tetap mereka gunakan kurikulum K13 dengan berbagai penyederhanaan seperti mandiri belajar dalam pemantauan dan pemanfaatan. Bagi sekolah yang berkategori A, seperti di daratan Flores yang memiliki pabrik yang selama ini Sumba, Sabu ini, mereka bisa memilih kategori A dan kita dorong. Kita dorong pertama seluruh harus wajib mandiri belajar. Tidak ada pilihan lain ya, wajib ya Pak Linus ya? Iya, ada tindak lanjut dan pemantauan yang kita dorong dengan penegasan lewat edaran maupun pertemuan dengan penguatan strategi lewat musyawarah kepala sekolah, lewat pertemuan akademik, mata pelajaran, kelompok kerja guru maupun musyawarah kerja kelompok sekolah SD, SMP, SMK, SD. Ini yang strategi yang dapat kita lakukan, dan juga lewat seri-seri webinar yang diselenggarakan oleh pusat dan daerah, dan juga penguatan komunitas belajar di satuan pendidikan di tingkat daerah seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, baik. Pak Linus, terima kasih informasinya untuk RRIND pagi ini. Selamat beraktivitas, sukses ya untuk mempersiapkan penerapan kurikulum secara mandiri di wilayah NTT, Pak Linus ya. Iya, terima kasih Radio Republik ND yang telah memberi ruang atas nama komunitas dan para pendidik. Saya ucapkan terima kasih. Semoga asas manfaat dari diskusi pada pagi hari ini bisa dilakukan dalam pengawasan secara keseluruhan oleh lembaga personal yang berwenang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Pendengar, baru saja bersama kami Linus Lusi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.